Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Alif Adrian, NPM 221506157 dari PSTIA. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen user dan manajemen grup. Oke, pada video kali ini kita menggunakan putih, yang dimana putih itu menghubungkan antara Ubuntu server dan Windows kita. Nah, selanjutnya dalam pengelolaan user, yang pertama adalah ketika kita ingin membuat user baru di dalam server kita, kita tuh tinggal memerintahkan perintah sudo user add. Di sini kita kasih nama usernya, misalkan user 1 gitu. Nah, ini kita akan memasukkan password untuk akun kita. Nah, jadi selanjutnya kita sudah membuat nih user baru yang namanya itu user 1. Nah, selanjutnya kita pengen merubah si password si user 1 ini. Nah, kita itu menggunakan sudo, habis itu passwd user 1. Nah, di sini new password. Ini kita bisa bebas aja ya, yang gampang diingat aja passwordnya. Nah, ini sudah tuh, udah password updated successfully. Nah, selanjutnya ini kan sudah merubah passwordnya. Jadi misalkan kita pengen kita pengen menghapus si user yang telah kita buat ini. Misalkan kita pengen menghapus, ya udah kita tinggal sudo, habis itu user del, habis itu user 1. Nah, ini udah terhapus. Nah, misalkan kita pengen buat lagi lah ya. Pengen buat lagi karena yang tadi sudah dihapus. Nah, ini udah, habis itu kita perintahin lagi buat bikin passwordnya. Passwordnya bebas ya, yang gampang diingat aja biar nggak lupa. Nah, dah, passwordnya udah dibuat untuk si user 1 ini. Oke, selanjutnya ketika kita sudah membuat sebuah user, kita tuh pengen tahu nih apa aja sih ID-nya, apa aja sih yang informasi-informasi tentang si usernya. Kita tinggal memerintahkan ID, itu kita tulis nama penggunanya, misalkan user 1. Nah, ini akan keluar nih, ada UID-nya, GDID-nya, dan grupnya. Nah, selanjutnya, ketika kita ingin menampilkan lebih rinci tentang informasi-informasi apa saja yang ada di dalam si user ini, user 1 ini, kita bisa pakai finger, habis itu user 1. Nah, ini akan keluar. Nah, sebelumnya, for your information, ketika kita menggunakan finger ini, kita tidak bisa langsung menggunakan fungsi fingernya. Jadi kita tuh harus melakukan instalasi si fingernya terlebih dahulu ya. Misalnya itu biasa aja kayak sudo install finger, habis itu kalian baru bisa menggunakan fungsi si fingernya. Karena ini saya sudah menginstalnya tadi terlebih dahulu, jadi ini saya sudah bisa memakainya. Oke, jadi selanjutnya adalah tentang grup ya. Jadi di dalam Ubuntu server ini kita itu bisa membuat sebuah grup baru. Nah, misalkan kita pengen buat grup baru, tentu saja kita pakai sudo, habis itu grup add. Nah, ini nama grupnya, ini bebas. Misalkan kita mau grup 1 gitu ya. 1. Nah, ini udah kebut nih grup 1 nih. Nah, terus di grup 1 ini kita itu bisa menambahkan pengguna ke dalam grupnya. Nah, itu dengan perintah apa? Dengan perintah sudo, habis itu gpaswd, habis itu strip a, habis itu nama penggunanya siapa nih? Misalkan user 1. User 1 kita masukin ke dalam apa? Ke dalam grup 1. Nah, udah nih adding user 1 to grup 1. Jadi dia udah masuk ke dalam grup 1. Misalkan kita pengen nambah lagi deh, kayak misalkan kita pengen
pengen buat user lagi gitu kan, biar rame di grupnya, kita bisa buat lagi user yang lain. Nah, sudo habis itu user add misalkan kita user user 2 lah ya, user 2 itu udah kebuat, kita passwordnya setting dulu, passwd user 2 yang gampang aja, yang gampang diingat, plus. Nah, dah, ini udah kebuat user 2. Nah, kita pengen gabungin juga nih si user 2 itu ke dalam grup 1. Nah, ya udah kita pakai perintah tadi sudo gpa sswd habis itu min a habis itu sama usernya user 2 kemana ditambahinnya ke grup 1. Nah, ada tuh adding user 2 tuh grup 1. Nah, kita juga bisa ketika kita melakukan adding, kita tuh bisa menghapusnya juga kan yang pasti. Nah, kita bisa menggunakan perintah sudo gpa sswd habis itu min nama penggunanya siapa nih yang pengen kita hapus, misalkan si user 1 deh, user 1 kita hapus dari grup mana, grup 1, beres. Nah, removing user 1 from grup 1. Nah, jadi kita sudah meremove si user satunya. Nah, selanjutnya kita pengen menampilkan informasi apa aja sih yang ada di dalam grup itu. Nah, kita bisa melihat nih, misalkan kita pengen tahu nih si user 2 nih, dia tuh tergabung di dalam grup apa aja. Kita bisa pakai perintah group, habis itu nama penggunanya user 2. Nah, user 2 tuh ada di dalam grup 1. Nah, kita juga penasaran nih, di user 1 tuh ada di mana sih? Soalnya kan tadi kita sudah keluar kan, udah keluarin grup si user 1. Nah, si user 1 tuh nggak ada di grup apa-apa. Karena apa? Karena dia udah dikeluarin. Kecuali kita masukin lagi nih, kita masukin lagi sudo gpa swd, habis itu min user 1. Ini. Oh iya, ini saya salah lupa ya. Yang sudo gpa sswd habis itu min user 1 kemana, ke grup 1. Nah tuh adding user 1 tuh grup 1. Ini kenapa keluar kayak gini, karena belum jelas si user 1 tuh pengen dimasukin kemana nih. Nah, ini kan baru ada user 1, belum sampai grup satunya. Jadi dia bakal keluar seperti ini. Keluar kayak option-option buat kita memilihnya. Nah, terus kita pengen ambilin lagi nih si user 1 nih udah ya si user 1 ini udah masuk belum sih ke dalam grup si grup 1. Nah, udah nih, tuh udah kelihatan kan kayak user 1 itu ada di grup 1. Nah, misalkan kita kan tadi sudah mengecek user apa saja yang terdaftar di dalam grup apa saja. Kita tuh pengen ngecek eh, apa sih, kayak menampilkan semua grup pengguna yang ada di dalam sistem yang kita punya ini. Kita tuh pakai perintah get nt habis itu grup. Nah, ini adalah eh, apa namanya, semua grup pengguna yang berada di dalam sistem saya, di dalam live server saya. Oke, jadi dan selanjutnya itu adalah menghapus ya. Jadi kita tuh pengen menghapus si grupnya. Grup tadi kita namanya grup 1 ya. Oke, kita namanya tadi grup 1, misalkan kita pengen menghapus si grup 1 ini. Grup del habis itu kita hapus. Grup 1. Dem. Nah, beres. Ini grup 1 udah dihapus dari sistem kita. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen user dan grup. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.